Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Umar Muhtar, SPDI MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah PAI SMP, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Anida Suaida dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan menjelaskan tanya jawab dari materi yang sudah saya diskusikan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Nah, materinya yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa pada masa itu paman-paman Nabi Muhammad seperti halnya Abu Lahab malah membenci Nabi. Nah, berbeda dengan paman-paman yang lainnya seperti Abu Thalib yang malah selalu menjaga dan melindungi Nabi. Nah, jadi menurut pemahaman saya, Nabi Muhammad SAW itu memiliki 4 orang paman. Nah, yang masing-masing dari pamannya ini berbeda nasibnya. Nah, yang kedua pamannya yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu itu sudah masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nah, sedangkan Abu Thalib bin Abdul Muthalib meski dirinya tidak masuk Islam, tetapi ia senantiasa menyayangi, merawat, melindungi, menjaga, dan bahkan tidak menentang ajaran Rasulullah SAW. Sementara paman Nabi yang terakhir yang bernama Abu Lahab itu sangat menentang dakwah Nabi dan bahkan selalu berniat mencelakainya. Nah, beberapa ulama ahli tafsir itu mengatakan bahwa kebencian Abu Lahab kepada Nabi tersebut merupakan imbas dari persaingan dengan Abu Thalib. Nah, karena Abu Thalib menjadi kepala Bani Hashim dan juga melindungi Nabi SAW. Nah, dari situ Abu Lahab merasa dirinya lebih pantas untuk mendapatkan itu semua, sehingga adanya faktor berebut jabatan dan itu menjadikan Abu Lahab benci kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana akhlak dan akidah Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Nah, memang semasa hidupnya Nabi Muhammad itu terkenal dengan akhlaknya yang terpuji, benar, jujur, amanah, sabar, malu, begitupun rendah hati. Nah, sehingga beliau itu mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, Al-Amin ini artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, sejak kecil pun Allah Subhanahu wa taala itu menjaga Muhammad dari perbuatan jahiliyah, tidak sekalipun meminum arak dan tidak pula sujud menyembah berhala. Nah, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul pun ia suka menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hiro. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu yang ketiga. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir itu dilihat dari pribadinya yang luar biasa. Nah, pribadi rasul itu yang begitu mencerminkan pemimpin yang uswatun hasanah, dan juga bertujuan sebagai penyempurna dari ajaran nabi-nabi sebelumnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi Muhammad juga diutus untuk meluruskan ajaran agama Islam yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihi salam. Nah, tujuan utama yang paling mendasar dari diciptakannya manusia adalah mengenal Allah atau bisa disebut dengan ma'rifatullah dan penunaian kewajiban beribadah kepadanya dengan cara yang benar, bukan untuk mengejar harta, tahta, kekuasaan, atau bahkan sekedar hanya untuk makan, minum, dan menikmati berbagai kenikmatan lainnya, berbagai kenikmatan duniawi lainnya. Nah, hal ini juga itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalatu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah togut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.